Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wilda Munawarah dengan NPM 250811080110007. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya yang dituangkan dalam laporan praktikum 9 metode statistika. Fokus kita adalah analisis data yang mencakup 4 metode statistik inferensial, yaitu selang kepercayaan, uji hipotesis, analisis regresi linear, dan ANOVA. Adapun 4 metode yang kita bahas dalam presentasi ini tersusun dalam eh, 4 bagian ini. Yang pertama ada selang kepercayaan, yaitu estimasi rata-rata parameter populasi. Yang kedua ada uji hipotesis, yaitu pengujian klaim terhadap parameter populasi. Yang ketiga analisis regresi linear, yaitu pemodelan hubungan antara variabel dependen Y dan variabel independen X. Dan yang keempat adalah analysis of variance, yaitu kita membandingkan rata-rata yang eh, lebih dari dua kelompok sampel. Nah, teori yang pertama adalah selang kepercayaan. Kita mulai dari konsep ini, yaitu selang kepercayaan adalah sebuah rentang nilai yang diperkirakan akan memuat parameter populasi yang sebenarnya dengan tingkat keyakinan tertentu gitu. Jadi dia punya tingkat keyakinan yang di sini ada tiga yang sering digunakan, yaitu 90%, 95%, dan 99%. Nah, tingkat kepercayaan itu adalah peluang bahwa interval yang terbentuk memuat parameter sebenarnya. Nah, konsep yang kedua yang paling penting yaitu margin of error, yaitu eh, batas kesalahan maksimal dalam estimasi. Nah, jadi ini merupakan eh, batas dari kesalahan kita gitu, yang dihitung dari nilai Z atau nilai T yang dikalikan dengan standar error. Kasus pertama adalah estimasi rata-rata persentase rumah tangga yang mengakses internet di wilayah pedesaan di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Di sini saya mengambil 30 sampel yang dengan sampel ini kita bertujuan untuk menghitung selang kepercayaan 95% untuk rata-rata populasi tersebut pada tahun 2024. Nah, berdasarkan output pada gambar di sini, dengan rata-rata sekitar 78% dan standar deviasi sebesar 22%, dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh hasil interval yaitu yang berada di antara 71,58% dan 86,08%. Artinya, rata-rata persentase rumah tangga di pedesaan yang mengakses internet pada tahun 2024 berada antara 71,58% dan 86,08%. Artinya kita yakin sebanyak 95% bahwa rata-rata populasi rumah tangga di pedesaan yang mengakses internet di Indonesia berada di dalam rentang tersebut. Nah, berlanjut ke metode kedua yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode statistik eh, yang digunakan untuk menguji klaim atau asumsi tentang parameter populasi berdasarkan eh, data sampel. Nah, rumusnya ada dua. Jika standar deviasinya biasanya diketahui atau jika tidak diketahui, kita menggunakan uji T, dan jika diketahui kita menggunakan uji Z. Nah, komponen-komponen utama dari uji hipotesis ada hipotesis nol. Itu ini adalah asumsi awal. Asumsi awal biasanya menyatakan tidak ada perbedaan atau sama dengan klaim gitu ya. Yang kedua ada hipotesis alternatif, yaitu lawan dari H0. Ini adalah apa yang ingin dibuktikan oleh peneliti.
Nah, yang ketiga ada taraf nyata. Ini adalah batas toleransi kesalahan yang ditetapkan sebelum menguji sebuah hipotesis. Nah, yang keempat adalah daerah penolakan. Kita menetapkan daerah untuk menolak H0 jika nilai statistik uji berada di luar rentang nilai kritis yang dihasilkan, yang sudah ditetapkan. Maaf. Kemudian ada statistik uji, yaitu hasil pengujian dari sampel acak. Nanti berdasarkan sampel kita melakukan uji menggunakan software. Nah, nanti nilai pengujiannya akan kita buat keputusan. Ini kita buat berdasarkan daerah penolakan tadi, apakah nilainya berada di dalam rentang atau berada di luar rentang. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Ini juga dibuat berdasarkan keputusan. Jika keputusannya menolak H0, maka kita menerima H1, dan jika kita gagal menolak H0, maka kita menerima H0. Nah, studi kasus yang kedua adalah klaim pemerintah terhadap PDRB per kapita di setiap provinsi. Pemerintah mengklaim bahwa rata-rata PDRB per kapita tahun 2022 adalah 55 juta. Kita akan menguji apakah data dari seluruh provinsi mendukung klaim ini atau justru berbeda secara signifikan. Nah, hipotesis yang saya susun adalah uji dua sisi karena kita hanya ingin tahu apakah rata-ratanya berbeda atau tidak. Jadi eh, H0-nya adalah H0 adalah mu sama dengan 55 eh, ribu. Artinya rata-rata PDRB sama dengan klaim. Dan H1-nya atau hipotesis alternatifnya yaitu mu tidak sama dengan 55.000. Artinya eh, rata-rata PDRB berbeda dari klaim. Nah, ini adalah datanya yang kita dapatkan dari BPS Indonesia. Nah, hasil pengujian statistik memberikan data nilai p-value sebagai berikut, yaitu nilai p-value yang dihasilkan adalah 0,1742. Dan nilai Z hitungnya adalah 1,3588. Nah, berdasarkan output di sini dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata PDRB per kapita berada pada rentang 48 48.925.000 rupiah dan 88.536.000 rupiah. Hasil uji Z menunjukkan nilai Z 1,3588 dan p-value 0,1742, yang dimana p-value-nya lebih besar daripada 0,05, sehingga H0 gagal ditolak. Maaf. Em, Artinya, tidak ada perbedaan signifikan antara klaim pemerintah dan rata-rata PDRB per kapita di setiap provinsi di Indonesia. Nah, keputusannya kita uji hipotesisnya gagal menolak H0, dan kesimpulannya dengan taraf nyata pengujian 5%, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara klaim pemerintah dan rata-rata PDRB per kapita di setiap provinsi di Indonesia. Nah, teori ketiga adalah analisis regresi linier sederhana. Regresi adalah metode untuk memodelkan hubungan linear antara variabel dependen Y dengan satu atau lebih variabel independen X. Nah, tujuannya adalah untuk memahami dan memprediksi bagaimana perubahan pada X itu mempengaruhi si Y. Artinya, eh, si X ini atau variabel independen atau variabel bebas ini mempengaruhi variabel Y yang bergantung kepada variabel X begitu. Nah, persamaan dasarnya adalah Y topi sama dengan alfa ditambah beta dikali X. Itu di mana Y topi adalah variabel dependen, dan alfa adalah konstanta, dan B adalah koefisien variabel X, dan X adalah variabel independen. Nah, nilai A dan B dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, ada tiga komponen utama di
di teori kali ini, yaitu yang pertama ada koefisien determinasi atau R kuadrat. Ini digunakan untuk mengukur seberapa besar variabilitas Y dapat dijelaskan oleh model X. Yang kedua adalah koefisien korelasi, yaitu mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Biasanya nilainya berada di rentang -1 dan 1. Nah, yang ketiga ada uji F dan uji T. Di sini menentukan signifikansi model dan koefisien individu. Nah, kasus ketiga ini kita akan meneliti hubungan antara angka kematian anak sebagai variabel independen dan angka partisipasi sekolah sebagai variabel dependen. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah angka kematian anak atau CMR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka partisipasi sekolah untuk kelompok umur 7 sampai 12 tahun. Ini datanya kita dapatkan dari BPS Indonesia. Nah, ini dia kita menetapkan variabel X, yaitu variabel independen atau variabel bebas, dan variabel Y itu variabel dependen atau variabel yang terikat kepada X. Nah, di sini ada sintaks yang kita gunakan untuk software R. Kemudian kita eh, melakukan eh, pemodelan ya eh, dengan sintaks ini outputnya, yaitu menghasilkan persamaan Y topi sama dengan 102,16 dikurang 0,8547 X. Nah, artinya setiap kenaikan satu satuan CMR, APS diprediksi turun sebesar 0,8547. Artinya setiap kenaikan 1% angka kematian anak, maka angka partisipasi sekolah diprediksi turun sebesar 0,8547%. Nah, kemudian kita tinjau signifikansinya. Eh, H0-nya adalah angka kematian anak tidak mempengaruhi angka partisipasi sekolah, dan H1-nya adalah angka kematian anak mempengaruhi angka partisipasi sekolah. Nah, kita lakukan ini dari output dari studionya. Di sini berdasarkan output ini dapat disimpulkan bahwa F hitung adalah 24,9 dan P value-nya adalah 2,046 P pangkat min 05, yang artinya kita menolak H0 karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel atau P value F tabel yang sebesar 4,15, atau P value-nya ini lebih kecil daripada alfanya yaitu 0,05. Nah, kesimpulannya berdasarkan keputusan yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa angka kematian anak memiliki pengaruh terhadap angka partisipasi sekolah untuk kelompok umur 7 sampai 12 tahun di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Nah, ini dia diagram pencar. Ini eh, garis liniernya menggambarkan hubungan antara eh, angka kematian anak dan angka partisipasi sekolah. Dengan interpretasi berdasarkan gambar ini dapat dilihat garis linearnya dari kiri ke kanan bawah, yang artinya angka kematian anak dan angka partisipasi sekolah memiliki hubungan yang negatif. Garis regresi yang ditampilkan berada di tengah-tengah titik. Data juga menunjukkan kecocokan yang baik, tetapi terdapat satu pencilan atau outlier sehingga data tidak terdistribusi normal. Nah, selanjutnya adalah nilai korelasi dan koefisien determinasi. Ini dia sintaks dari
output RStudio. Nah, berdasarkan output ini dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasinya adalah sebesar min 0,66154146, yang berarti ada hubungan negatif yang kuat antara angka kematian anak dan angka partisipasi sekolah. Nah, nilai koefisien determinasinya adalah 0,4376 sehingga memiliki arti 43,76% angka partisipasi sekolah dipengaruhi oleh angka kematian anak dan sisanya 56,24% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan dalam model. Nah, ini dia teori yang terakhir yaitu Analysis of Variance atau ANOVA. Nah, ini adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok atau lebih untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik. Nah, yang berikut adalah rumus-rumusnya. Nah, kasus yang terakhir yaitu kita melakukan perbandingan terhadap indeks pembangunan gender di tiga provinsi di Pulau Sumatera. Nah, dengan kasus seorang peneliti ingin membandingkan rata-rata indeks pembangunan gender yang berbeda di antara tiga kelompok wilayah di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Nah, tujuannya adalah kita menggunakan hipotesis yaitu Hanol adalah rata-rata dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat itu sama, sehingga semua provinsi memiliki rata-rata indeks pembangunan gender yang sama. Dengan hipotesis alternatifnya, yaitu rata-rata dari Aceh tidak sama dengan rata-rata dari Sumatera Utara dan tidak sama dengan rata-rata dari Sumatera Barat. Artinya, ada setidaknya satu provinsi yang memiliki rata-rata indeks pembangunan gender yang berbeda. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Indonesia, kita melakukan analisis of variance dengan menggunakan software RStudio sehingga diperoleh eh, tabel eh, sebagai berikut eh, sesuai dengan output dari RStudio. Nah, berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa p-value dari tabel ANOVA sebesar 0,0217 dan F hitungnya sebesar 4,0421. Nah, kita membuat keputusan berdasarkan daerah daerah penolakan, yaitu kita menolak H0 karena p-value-nya kurang dari eh, alfa, yaitu 0,027 kurang dari 0,05 dan F hitungnya 4,0421 lebih besar daripada F tabel yaitu 3,12. Nah, berdasarkan keputusan di atas, dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan dari ketiga kelompok wilayah yang ada di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ada setidaknya satu provinsi yang memiliki rata-rata indeks pembangunan gender yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.